A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitabal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masih meneruskan materi-materi yang terangkum di dalam berkas. Sekarang akan saya bahas yaitu celana cingkrang atau celana agak pendek yang disebut-sebut dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya jelaskan dahulu tentang hukum yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya ada 4 hukum di dalam Al-Quran, yaitu halal, haram, sunnah, dan wajib. Sunnah ini pun dibagi 2. Sunnah sendiri disebut sunatullah. Sunatullah ini di mana firman Allah, ketetapan Allah disebut sunatullah. Adapun ibadah tambahan yang langsung Allah firmankan tapi Allah sunahkan hukumnya sebagai ibadah tambahan, yaitu sholat tahajud yang biasa disebut sholat qiyamul lail. Nah, adapun perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan Nabi untuk memperbaiki agama disebut sunnah, yaitu sunnah Nabi. Hukum, saya ambil contoh langsung sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ini contoh perbuatan Nabi untuk memperbaiki agama, untuk menambah amal saleh kepada Allah. Jadi saya terangkan dahulu tentang hukum-hukum ini, bagaimana hukum Allah tetapkan. Saya ambil contoh yang Allah haramkan. Hukum yang Allah sebut, Allah tetapkan haram apabila kita lakukan, kita jalankan di mana kita akan menabrak ayat atau melanggar ayat atau kita akan melanggar syariat, melanggar aturan. Sama dengan kehidupan dunia. Ketika negara melarang melakukan itu, kita lakukan apa yang dilarang oleh negara, kita akan menabrak undang-undang. Jadi perbuatan haram ini perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Ini disebut haram dalam hukum, di mana akan menabrak ayat atau dalil, baik hukum negara maupun hukum agama. Di mana hukum negara pun undang-undang menjadi dalil tuduhan untuk menangkap seseorang, untuk menyalahkan seseorang, bahkan undang-undang menjadi dalil putusan untuk hakim menentukan hukuman. Ini haram. Sunatullah itu ketetapan Allah, di mana hidup ini percis sebuah film. Film, semua alur cerita sudah terangkum oleh sutradara, di mana para pemain akan melewati alur cerita itu. Jadi para pemain tidak bisa keluar dari konsep cerita, akan melewati alur cerita itu. Itu disebut sunatullah, firman Allah, ketetapan Allah, di mana kehidupan Allah sudah rangkum dalam Al-Quran, di mana para pemain akan melewati naskah cerita itu sendiri. Jadi kalau sekarang kejahatan orang-orang kafir ahli kitab diungkap, itu pun sama bagian dari ketetapan Allah. Itu konsep kehidupan dunia, di mana Allah membiarkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, adapun hukum sunnah yang Allah tetapkan dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri, yaitu sholat qiyamul lail, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Sunnah ini sangat dianjurkan atau sangat diberatkan, sangat diperintahkan kepada umat Islam agar menjalankan sholat qiyamul lail, di mana pada pertengahan malam sampai sepertiga malam terakhir, di situ pun waktu mustajabnya untuk kita menyambungkan doa terhadap Allah. Ini
sunnah yang Allah perintahkan yaitu qiyamul lail. Nah, adapun perbuatan yang halal yang baik, itu termasuk perbuatan yang halal yang baik yang sangat Allah perintahkan. Terus yang disebut wajib, wajib ini kepada umat Islam, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus dijalankan. Contohnya mendirikan sholat 5 waktu. Tidak ada toleransi, tidak ada alasan, wajib kita jalankan. Menunaikan zakat tidak ada alasan, ini wajib hukumnya untuk kita jalankan. Kalau yang sunnah bisa dikatakan perbuatan yang baik. Allah masih memberikan keringanan apabila kita bisa menjalankan, tidak menjadi dosa. Ini hukum yang terangkum dalam Al-Quran, yaitu halal, haram, wajib, dan sunnah. Ini yang ada dalam Al-Quran. Jadi bid'ah bukan hukum dari Al-Quran. Ini hukum yang diadakan oleh manusia. Adapun sunnah Nabi, saya ambil contoh sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ini perbuatan baik kita sebagai manusia untuk memperbaiki agama. Tetapi para ahli kitab memutar balikan perbuatan Nabi. Jadi bisa dikatakan sunnah apabila memperbaiki agama. Saya langsung buktikan sholat sunnah sebelum sholat wajib. Di mana umat Islam seluruhnya hampir ke tanah Arab, sholat diberikan fair atau jeda waktu 5 atau 10 menit untuk menunggu jamaah kumpul. Jadi umat diseru untuk melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Yang akhirnya tanpa disadari semua orang melalaikan sholat. Padahal ayatnya ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di antaranya ayat bawahnya yang menghardik anak yatim, yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ini orang yang menyembunyikan zakat, yang membelokkan zakat, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang melalaikan sholatnya. Tanpa disadari, dengan jedanya waktu sholat, kita sudah melalaikan sholat. Ini seluruh. Nah, hukum tidak lantas menjadi sunnah kalau tidak memperbaiki agama. Justru perbuatan para orang-orang kafir kita merusak agama. Karena umat dengan sengaja melalaikan sholat. Bahkan banyak yang saya lihat pada pemahaman umat Islam, waktu sholat itu panjang. Jadi apabila datang suara azan panggilan sholat, istirahat jam kerja, orang lebih banyak datang ke warung untuk makan lebih dahulu, walaupun mereka sholat. Mereka sholat dilalaikan dengan anggapan waktu sholat itu panjang. Dan setelah dikaji secara ilmiah, tidak ada panggilan yang bisa dipanjangkan. Menjawab panggilan itu wajib. Panggilan wajib dijawab. Apabila kita datang terlambat untuk menjawab panggilan, kita wajib membawa alasan yang benar, yang tepat. Agar diterima alasan itu, akhirnya kita pun tidak disalahkan. Datang dipanggil terlambat. Jadi menjawab panggilan wajib, jangankan panggilan Allah. Panggilan sama teman pun wajib. Bahkan agama memberikan perumpamaan kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Jalankan agama di atas kehidupan dunia. Jadi ternyata tidak ada panggilan yang dapat dipanjangkan. Jadi setelah saya kaji, ternyata kalau sholat sunnah sebelum azan itu benar. Jadi umat kumpul di masjid 5 atau 10 menit sebelum datang waktu azan. Nah, ini betul akan dikatakan sunnah karena apa? Memperbaiki agama untuk melaksanakan panggilan Allah. Di mana rumus ilmiah, apabila kita sudah mendaftar dalam satu urusan, kita yang ada di tempat itu untuk menunggu panggilan. Contohnya kita daftar di dokter untuk berobat, kita menunggu panggilan, menunggu antrian. Daftar untuk urusan di kelurahan, kita menunggu panggilan, menunggu antrian. Bahkan kalau kita ada janji untuk satu urusan, kita yang datang ke tempat tersebut untuk menunggu panggilan.
Nah, di mana kita sudah menerima Islam, menerima Al-Quran, menerima Rasul, kita udah tahu jam sekian akan datang waktu sholat, panggilan sholat, apa pantas kita terus-terusan dipanggil dan itu pun kita lalai untuk datang? Seharusnya kita yang sadar diri, tahu diri bahwa kita akan dipanggil, kita datang ke masjid terlebih dahulu sebelum azan. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu benar, itu yang benar. Jadi sunnah ini perbuatan baik, kita kaji harus memperbaiki agama, baru bisa dikatakan sunnah. Jadi kalau merusak agama bukan sunnah, tapi haram. Apapun perbuatan kita dilarang mengganti firman Allah. Bahkan ayat Allah, wa ma'amruna illa wahidatun kalamim bil basar. Sesungguhnya perintah kami yang satu perkataan seperti kejapan mata. Jadi kembali kepada perintah Allah, perintah manusia, panggilan tiada dapat dipanjangkan, menjawab panggilan wajib. Nah, kembali kepada celana cingkrang, di mana celana ini disebut dipakai oleh Nabi. Setelah saya kaji, Nabi orang yang tegak di atas syariat Islam, di atas agama Allah. Nabi orang yang mendirikan hukum-hukum Allah. Bahkan Anda lihat surat Yunus ayat 61, tidaklah engkau Muhammad mengadakan suatu urusan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak pula engkau melakukan sesuatu, melainkan kami menjadi saksi ketika kamu mengerjakannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhan walau sebesar jaro. Jadi perbuatan Nabi betul-betul seiring dengan Al-Quran, Nabi menegakkan hukum-hukum Allah. Salah satunya Nabi mendirikan sholat. Keistimewaan celana agak pendek, tidak menyentuh tanah, tentu akan terjaga kesuciannya. Di mana Nabi melakukan perjalanan, berperang di jalan Allah, lebih leluasa dan tidak khawatir kotor untuk dipakai sholat. Jadi tidak harus mengganti celana untuk dipakai sholat apabila celana itu agak pendek, tidak menyentuh tanah. Jadi celana pendek ini bisa saya garis bawahi, ini sunnah Nabi. Memang tidak langsung Allah yang berfirman. Jadi lantas kepada Anda, pertama Wahabi yang kebetulan menggunakan celana ini, Anda tidak lantas benar menggunakan celana lebih pendek atau celana cingkrang tanpa menegakkan hukum-hukum Allah. Di mana poin agama yaitu menegakkan hukum-hukum Allah, mengikuti Nabi. Ini poin agama yang sebenarnya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi, sumazalna ka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Jangan mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apabila kita ikuti Nabi memakai celana agak pendek atau cingkrang, itu baik untuk menjaga kesucian kita dalam melaksanakan sholat. Tetapi poinnya bukan di situ. Poin menjalankan agama, menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi apabila celana itu menyentuh tanah, tidak bisa dipakai untuk sholat, berarti Anda harus ganti celana. Atau Anda harus ganti sarung untuk melaksanakan sholat. Itu poinnya. Jadi kita sering berdebat hanya menggunakan kata ini, kata itu. Mau jadi apa agama Islam kalau terus pendapat manusia kita gunakan, kita bawa kata A, kata B, kata C. Bahkan Al-Quran mengungkap orang yang kita jadikan imam pun, yaitu mazhab, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, ternyata mereka orang-orang kafir ahli kitab yang memecah belah agama Allah. Sedangkan agama Islam keluar, lahir dari ajaran mereka, yang mereka menyebut Al-Quran dipancurkan, diartikan dengan ijtima ulama. Ini yang menyebabkan agama Islam keluar jauh dari syariat, dari aturan yang benar yang Allah tetapkan. Jadi kembali kepada pelaksanaan agama, poinnya bukan di celana cingkrang, tapi poinnya melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah dengan benar mengikuti Nabi.
taatnya Nabi kepada Allah, ikutilah ketaatan Nabi kepada Allah. Seperti itulah karena Nabi contoh suri tauladan kita dalam menjalankan agama. Adapun celana yang Nabi pakai kita ikuti baik karena itu sunnah Nabi, tidak pun tidak terlalu dipersoalkan. Yang penting Anda kontrol. Apabila mau melaksanakan sholat, berarti celana Anda kotor. Apabila menyentuh tanah, Anda wajib mengganti dengan celana yang bersih atau dengan kain sarung. Jadi poin utama menjalankan agama, menegakkan hukum-hukum Allah. Islam boleh maju semaju-majunya, ikuti perkembangan zaman. Islam agama yang lentur, maju, modern, dan dinamis. Ini yang saya ungkap, risalah-risalah Allah yang betul-betul Allah memberikan pengajaran. Jadi Allah Islam betul-betul menjunjung akhlak, menjunjung moral agar kita hidup sesuai dengan syariat atau aturan yang sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Jadi kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, silakan Anda kaji apa yang saya sampaikan. Lebih baik mana perkataan saya dengan perkataan mereka, saya muslim, orang yang berserah diri kepada hukum-hukum Allah. Saya berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran, saja di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga saya. Saya menunggu klarifikasi langkah-langkah pihak-pihak terkait, khususnya para habib, para pemimpin Islam golongan, apa langkah yang akan mereka ambil terhadap berkas yang sudah kami kirimkan kepada mereka, bukti kejahatan mereka, kebohongan mereka dalam membelokkan agama Allah. Jadi kembali kepada celana cingkrang, poinnya bukan itu beragama, tapi poin beragama menjalankan, menegakkan hukum-hukum Allah dengan benar dan secara keseluruhan. Adapun celana cingkrang itu sunnah Nabi, dijalankan baik, tidak terlalu dipersoalkan. Silakan Islam maju, modern, Islam betul-betul dinamis, lentur, satu beragama, jangan merusak hukum-hukum agama. Itu yang saya terangkan tentang celana cingkrang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.